Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam matkul studi hukum Islam tentang pemikiran hukum Islam menurut mazhab Hambali. Yang pertama, pemikiran hukum Islam menurut mazhab Hambali. Pemikiran fikih Ahmad bin Hambal merujuk pada fatwa sahabat tanpa membedakan apakah fatwa itu mempunyai dasar dari sunnah atau sekedar diperoleh dari ijtihad mereka. Sekalipun tidak dapat dikatakan bahwa Imam Hambal telah menghidupkan fatwa-fatwa sahabat tanpa verifikasi ilmiah yang memadai, tetapi ia menganggap fatwa-fatwa itu sebagai rujukan kedua setelah hadis dalam memahami agama, dan hukum syara adalah satu kenyataan yang sulit dibantah. Yang kedua, keteguhan Imam Hambal dalam mengedepankan fatwa-fatwa sahabat sebagai rujukan dalam istinbat hukumnya cukup menjadi indikator bahwa dari jalur inilah pemikiran fikih sahabat membentuk pemikiran fikih Ahmad bin Hambal. Imam Hambal tidak pernah menggunakan kias. Penggunaan kias pernah dilakukan oleh gurunya, tidak banyak berpengaruh pada Imam Hambal. Bahkan sikap dan pemikiran fikih Imam Hambal cenderung fundamentalis dalam memegang hadis, sebagaimana dilakukan sebagian besar sahabat yang telah menjadi potensi dasar bagi upayanya untuk melakukan perombakan pemahaman agama yang dianggap telah mengalami distorsi oleh kepentingan politik dan aliran pada zamannya menuju pemahaman komprehensif para sahabat. Yang kedua adalah karakteristik mazhab Imam Hambal. Fikih Imam Hambali mempunyai suatu corak atau karakteristik yang khas yang berbeda dengan pemikiran fikih dari mazhab lainnya. Karakteristik fikih yang dianggap dan sangat menonjol dari fikih Imam Hambali adalah lebih mengedepankan kepada pentingnya hadis yang dipilih secara seksama. Hukum masalah tersebut tidak dapat ditemukan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, perkataan sahabat, ijma, dan qiyas. Fikih beliau juga sangat terkenal dengan istihsan, yang mana istihsan tersebut tidak digunakan pada mazhab-mazhab lain. Yang ketiga adalah metode-metode mazhab Imam Ibnu Hambal adalah sebagai berikut. Ibnu Hambal, satu, menggunakan Al-Quran dan hadis, yakni beliau telah menemukan nas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka beliau tidak memperlihatkan dalil-dalil yang lain dan juga kepada pendapat para sahabat yang menyalahinya. Yang kedua, Imam Hambal menggunakan fatwa syahabi, yaitu ketika beliau tidak mendapatkan nas dan beliau mendapati suatu pendapat yang tidak diketahuinya bahwa hal itu ada yang menantangnya, maka beliau berpegang kepada pendapat ini dengan tidak memandang bahwa pendapat itu merupakan ijma. Yang ketiga adalah pendapat sebagian sahabat, yaitu mengambil pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat adalah hadis mursal atau dhaif. Mursal menurut bahasa merupakan isim ma'ful yang berarti dilepaskan, sedangkan hadis mursal menurut istilah adalah hadis yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabi'in, seperti bila seorang tabi'in mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini atau berbuat begini. Contoh penerapan hukum Islam menurut mazhab Hambali. Salah satu pembahasan dari 4 mazhab yang kami ambil contohnya yaitu tentang bab mandi besar. Menurut ulama, semua mazhab menyepakati macam-macam mandi, yaitu junub, nifas, haid, dan orang Islam yang meninggal dunia. Namun, Imam Hambali menambahkan satu hal lagi, yaitu ketika orang kafir memeluk agama Islam. Mandi junub. Junub yang mewajibkan mandi ada dua. Yang pertama yaitu keluar mani. Namun, pendapat ini menurut Imam Hambali tidak diwajibkan mandi, kecuali kalau pada waktu keluarnya itu merasakan nikmat. Kalau mani itu keluar karena dipukul, dingin, atau karena sakit, bukan karena syahwat, maka ia tidak wajib mandi.
Kalau orang yang tidur telah sadar atau bangun, lalu ia melihat basah, tetapi ia tidak mengetahui apakah yang basah itu mani atau madhi, hal tersebut menurut mazhab Hambali, kalau sebelum tidur ia telah memikirkan hal-hal yang nikmat atau berpikir tentang porno, maka ia tidak wajib mandi. Tetapi kalau sebelum tidur tidak ada sebab atau gejala yang menimbulkan kenikmatan, maka ia wajib mandi karena bahasa yang tidak jelas itu. Yang kedua, bertemunya dua kemaluan atau bersetubuh. Menurut ulama, mazhab sepakat dengan mewajibkan mandi sekalipun belum keluar mani. Menurut Imam Hambali, bagi yang menyetubui maupun yang disetubui itu wajib mandi kalau tidak ada batas atau aling-aling yang dapat mencegah kenikmatan. Tak ada bedanya baik pada binatang maupun pada manusia, baik yang disetubui itu masih hidup maupun yang sudah meninggal. Menurut Imam Hambali, mensyaratkan bahwa lelaki yang menyetubui itu umurnya tidak kurang dari 10 tahun, bagi wanita yang disetubui itu tidak kurang dari 9 tahun. Selanjutnya yaitu mandi haid. Mandi haid sama seperti mandi junub, baik dari segi airnya, ia wajib air mutlak, dan sucinya wajib suci badannya, dan tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke badan. Niat memulai dari kepala, kemudian dari bagian tubuh yang kanan, lalu bagian tubuh yang kiri. Menurut keempat mazhab, meratakan air ke semua badannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang mandi junub tanpa ada perbedaan. Hal-hal yang wajib dalam mandi junub. Dalam mandi junub diwajibkan apa yang diwajibkan dalam wudhu, baik dari segi kemutlakan air, sucinya, serta badan harus suci terlebih dahulu. Juga tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Diwajibkan juga berniat. Empat mazhab tidak mewajibkan dalam mandi junub itu dengan cara-cara khusus. Hanya mereka mewajibkan untuk meratakan air ke seluruh tubuh. Mereka tidak menjelaskan apakah harus dari atas atau sebaliknya. Namun, menurut Imam Hambali disunahkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Tertib dan iktimas. Yang dimaksud tertib di sini ialah orang yang mandi harus menyiramkan air pada tubuhnya dengan satu siraman. Maka dalam hal ini ia wajib memulai dari atas, kemudian pada bagian tubuh yang kanan, lalu pada yang kiri. Bila hal itu tidak terlaksana atau mendahulukan yang terakhir atau mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, maka mandinya batal. Iltimas ialah menceburkan semua tubuhnya ke dalam air satu kali atau menyelam. Maka kalau ada sebagian tubuh yang tidak tenggelam, ia tidak cukup atau tidak sah. Menurut keempat mazhab, tidak membedakan antara mandi junub dengan mandi-mandi lainnya, karena tidak cukupnya syarat-syarat yang ada dalam wudhu.